Slots, ada salah satu alasan lain kenapa orang Indonesia itu gampang banget terjebak pinjol. Kamu pasti pernah lihat kan, orang yang rela ngutang demi beli barang branded atau gadget terbaru biar kelihatan keren di mata orang lain. Fenomena ini makin parah sejak media sosial jadi bagian besar dalam hidup kita. Banyak banget yang merasa harus tampil sempurna di Instagram atau TikTok biar dibilang keren atau berkelas. Masalahnya, gaya hidup mewah ini seringkali nggak sesuai sama kondisi keuangan mereka. Akhirnya, jalan pintas yang mereka ambil adalah pinjol. Kenapa? Karena pinjol menawarkan solusi cepat tanpa banyak syarat. Mau beli iPhone terbaru? Bisa. Mau nongkrong di cafe fancy setiap hari? Gampang, asal berani ambil utang. Tapi ini masalahnya Slots. Pinjol itu cuma ngasih ilusi sementara. Kamu memang bisa kelihatan keren sekarang, tapi begitu tagihan datang, kamu mulai panik. Akhirnya apa? Pinjam lagi buat nutup utang sebelumnya. Dan siklus ini gak ada habisnya. Yang bikin sedih, gengsi ini gak cuma terjadi di kalangan dewasa, tapi juga anak muda. Banyak yang merasa harus punya barang branded biar gak dianggap ketinggalan zaman atau supaya diterima di circle pertemanan mereka. Coba pikirkan, gengsi itu gak ada ujungnya loh. Kamu beli barang mahal sekarang, tapi nanti bakal keluar model yang lebih baru dan kamu merasa harus upgrade lagi. Kalau terus kayak gini, ya kapan kamu puas? Sebenarnya nggak salah kok kalau kamu tuh punya barang bagus, tapi pastikan itu sesuai kemampuan finansial kamu, bukan hasil utang yang akhirnya bikin kamu stres sendiri. Hidup demi gengsi itu nggak akan bikin kamu bahagia, malah bikin kamu terus merasa kurang. Jadi, coba yuk kita belajar buat lebih bijak sama keinginan kita. Fokus sama apa yang benar-benar kamu butuhin, bukan cuma buat pamer di media sosial. Hidup sederhana itu bukan berarti nggak keren kok, tapi tanda kalau kamu bisa bijak sama masa depan kamu. Jadi awalnya begini, pinjol itu awalnya muncul sekitar tahun 2014 sebagai solusi keuangan baru. Jadi awalnya begini, pinjol itu awalnya muncul sekitar tahun 2014 sebagai solusi keuangan baru. Tapi mulai booming di tahun 2018 dan sekarang. Jumlahnya itu udah bikin pusing. OJK mencatat ada 101 pinjol legal, sementara pinjol ilegal yang dibubarkan itu udah mencapai 5.750 sejak 2017. Itu baru yang ketahuan ya. Masih banyak yang ilegal dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Masalahnya, fenomena ini gak cuma bikin utang rumah tangga melonjak, tapi juga merusak kesehatan mental dan finansial jutaan masyarakat Indonesia. Artinya, banyak banget orang yang rentan secara ekonomi terjerat masalah ini. Nah, salah satu alasan utama pinjol itu berbahaya adalah karena bunganya yang gak masuk akal. OJK dan AFPI menetapkan bunga maksimal itu cuma 0,4% per hari. Kelihatannya kecil ya? Kecil sih, tapi coba deh kita hitung. Kalau dihitung majemuk alias bunga berbunga, bunga 0,4% per hari ini bisa jadi 12,7% sebulan atau 330% setahun. Dan itu baru yang legal loh. Pinjol ilegal malah lebih parah lagi. Bunganya bisa 1-10% per hari. Kebayangkan beban peminjam makin gak karuan. Masalah lainnya adalah biaya tersembunyi. Banyak pinjol yang gak transparan soal biaya admin atau biaya layanan. Jadi peminjam baru sadar setelah uangnya diterima, tapi jumlahnya jauh lebih kecil dari yang diajukan. Inilah yang bikin peminjam itu terjebak dalam lingkaran setan. Mereka nggak bisa bayar utang, akhirnya pinjam lagi buat nutupin utang sebelumnya. Ini yang bikin banyak orang gali lubang tutup lubang. Nah, masalah finansial aja udah berat ya. Tapi yang bikin lebih parah adalah dampak psikologis dari pinjol. Penagihan yang gak manusiawi jadi momok terbesar buat peminjam. Iya, bayangin aja mereka diteror sama debt collector lewat kata-kata kasar, data pribadinya disebar, bahkan ada yang sampai dikirimin orderan makanan fiktif. Belum lagi intimidasi di tempat kerja atau ke keluarga. Ini bikin peminjam jadi stres, malu, bahkan kehilangan pekerjaan atau hubungan sosial mereka. Dan gak sedikit yang akhirnya nekat melakukan tindakan ekstrim seperti kriminalitas atau bunuh diri. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak pinjol ke kehidupan masyarakat kita. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya pinjol sampai menjamur sebanyak ini?
Apa karena masyarakat kita terlalu gampang meminjam uang? Sepenuhnya salah masyarakat sih. Sebagian besar karena mereka nggak punya akses ke pinjaman bank. Bank punya syarat ketat kayak jaminan dan rekam jejak keuangan yang baik, jadi banyak yang nggak memenuhi kriteria ini. Pinjol melihat ini sebagai peluang besar. Mereka kasih pinjaman cepat walaupun dengan bunga tinggi. Mereka tahu targetnya adalah orang-orang yang nggak punya pilihan lain. Selain itu, literasi keuangan masyarakat kita juga masih rendah. Banyak yang nggak sadar soal risiko bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Akhirnya, mereka terjebak tanpa tahu gimana cara keluarnya. Jadi, fenomena kecanduan pinjol ini adalah masalah serius yang nggak cuma soal uang, tapi juga soal mental dan sosial. Kita harus mulai sadar dan lebih bijak mengelola keuangan. Buat kamu yang mungkin tergoda pakai pinjol, coba pikir-pikir lagi. Ada banyak alternatif lain yang lebih aman, seperti koperasi atau pinjaman resmi dengan bunga rendah. Ingat, pinjol itu bukan solusi, malah bisa jadi masalah baru. Yuk mulai edukasi diri soal manajemen keuangan, jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Kalau kamu setuju, share pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video informatif lainnya dari kami. Tetap ingat tagline kita juga, yaitu berotak baru berontak. Sampai jumpa di video berikutnya, Slords.